Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda. Hari ini saya akan menjelaskan materi kedua, yaitu konsep dasar pembelajaran tematik. Poin A yaitu ciri-ciri pembelajaran tematik. Yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar sangat relevan dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan anak usia sekolah dasar, sehingga dapat memberikan pengalaman langsung pada anak. Kedua, kegiatan yang dipilih dalam pelaksanaan pembelajaran tematik bertolak dari minat dan kebutuhan siswa, juga melalui penilaian proses dan hasil belajarnya. Yang ketiga, kegiatan belajar akan lebih bermakna dan berkesan bagi siswa sehingga hasil belajar dapat bertahan lebih lama, serta bersifat luas dengan adanya keterpaduan berbagai mata pelajaran. Yang keempat, membantu mengembangkan keterampilan berpikir siswa. Yang kelima, menjadikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis sesuai dengan permasalahan yang sering ditemui siswa dalam lingkungannya. Yang keenam, mengembangkan keterampilan sosial siswa, seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, dan tanggap terhadap gagasan orang lain. Selanjutnya, ciri-ciri lain dari pembelajaran tematik yaitu berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas, menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran, bersifat fleksibel, dan hasil pembelajaran sesuai minat dan kebutuhan siswa. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran tematik. Yang pertama, terintegrasi dengan lingkungan atau bersifat kontekstual. Artinya dalam sebuah keterkaitan antara kemampuan peserta didik dalam menemukan masalah dengan memecahkan masalah nyata yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu memiliki tema sebagai alat pemersatu beberapa mata pelajaran atau bahan kajian. Yang ketiga, menggunakan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan. Yang keempat, pembelajaran memberikan pengalaman langsung yang bermakna bagi peserta didik. Yang kelima, menanamkan konsep dari berbagai mata pelajaran atau bahan kajian dalam suatu proses pembelajaran tertentu. Yang keenam, pemisahan atau pembedaan antara satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain sulit dilakukan. Ketujuh, pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minat peserta didik. Yang kedelapan, pembelajaran bersifat fleksibel. Yang kesembilan, penggunaan variasi metode dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan pembelajaran tematik. Yang pertama, kelebihan. Pengalaman dan kegiatan belajar siswa akan lebih relevan dengan tingkat perkembangannya. Kedua, kegiatan belajar dipilih sesuai dengan bakat dan kemampuan siswa. Ketiga, kegiatan belajar menjadi lebih bermakna untuk siswa sehingga akan diingat oleh siswa dalam waktu yang cukup lama. Keempat, dapat mengembangkan keterampilan berpikir siswa dalam proses pembelajaran terpadu. Yang kelima, dapat mengembangkan keterampilan sosial siswa. Yang keenam, meningkatkan kerjasama antar guru dalam merancang kegiatan pembelajaran. Yang ketujuh, pemahaman materi pelajaran menjadi lebih mendalam dan berkesan. Selanjutnya yaitu kelemahan. Yang pertama, menuntut guru untuk mempersiapkan diri sedemikian rupa mulai dari memiliki wawasan yang luas, kreativitas yang tinggi, percaya diri, hingga kemampuan dalam menggali informasi dan pengetahuan. Tanpa persiapan yang matang, pembelajaran tematik akan sulit untuk diterapkan. Yang kedua, pembelajaran tematik mengharapkan siswa untuk memiliki kreativitas dan kemampuan akademik agar keterampilan-keterampilan mereka dapat terbentuk saat pembelajaran dilakukan. Yang ketiga, memerlukan sarana dan sumber belajar yang bervariasi. Keempat, memerlukan dasar kurikulum yang fleksibel. Yang kelima, membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh. Selanjutnya yaitu implikasi pembelajaran tematik. Yang pertama, implikasi bagi guru. Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi anak, juga dalam memilih kompetensi dan berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, menyenangkan, dan utuh. Yang kedua, implikasi pada siswa. Siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran bervariasi secara aktif, misalnya melakukan diskusi kelompok, mengadakan penelitian sederhana, dan memecahkan masalah. Yang ketiga, implikasi terhadap sarana, prasarana, sumber belajar, dan media. Pembelajaran ini juga memerlukan mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran yang bervariasi, sehingga membantu siswa dalam memahami konsep yang abstrak.
Yang keempat, implikasi terhadap pengaturan ruangan, susunan bangku, dinding kelas, alat, sarana, dan sumber belajar yang hendaknya dikelola. Yang kelima, implikasi terhadap pemilihan metode. Sesuai dengan karakteristik pembelajaran tematik, maka dalam pembelajaran yang dilakukan perlu disiapkan berbagai variasi kegiatan dengan menggunakan multimetode, misalnya percobaan, bermain peran, tanya jawab, demonstrasi, dan bercakap-cakap. Selanjutnya yaitu landasan pembelajaran tematik. Yang pertama, landasan filosofis. Dapat dipengaruhi oleh 3 aliran filsafat. Yang pertama, progresivisme, bahwa segala proses kegiatan belajar mengajar antara guru dengan para peserta didik di sekolah harus menekankan pada perkembangan kreativitas dan menekankan pada fungsi kecerdasan peserta didik. Yang kedua, konstruktivisme, berupaya melihat pengalaman siswa secara langsung sebagai kunci dalam pembelajaran. Yang ketiga, humanisme, berusaha melihat para peserta didik dari segi keunikan, karakteristik, dan potensi serta motivasi mereka. Poin kedua yaitu landasan psikologis. Psikologi perkembangan diperlukan terutama dalam menentukan isi atau materi pembelajaran tematik yang diberikan kepada siswa agar tingkat keluasan dan kedalamannya sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. Yang ketiga, landasan yuridis. Dalam pembelajaran tematik, berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Landasan yuridis terdapat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.